Motor listrik Volta tentunya perlu perawatan. Perawatan motor ini sangat berbeda loh dengan motor pada umumnya. Tapi, kamu tidak perlu khawatir dan bingung mengenai bagaimana caranya merawat motor listrik Volta ini. Mudah sekali kok. Kamu hanya perlu memperhatikan bagian-bagian penting dari motor ini dalam perawatannya. Nah, pada pembahasan kali ini, kamu akan mengetahui tentang bagaimana cara mencuci motor listrik Volta, mengatasi jalan tanjakan, batasan maksimal ketinggian motor listrik saat menghadapi banjir dan hujan, langkah awal pengecekan motor yang tidak bisa menyala, maupun informasi mengenai customer service. Langsung saja, kita simak pembahasannya ya. Untuk mencuci motor listrik Volta ini, jangan disamakan dengan motor pada umumnya ya Volters. Jika motor pada umumnya bisa dicuci dengan cara steam, untuk motor listrik Volta ini sebaiknya jangan kamu bawa ke tempat pencuci motor steam. Karena di steam pasti akan menyemprotkan air dari bawah ke atas. Hal ini akan membuat rangkaian motor listrik Volta yang terkena air, khususnya bagian controller yang terletak di bagian bawah bagasi. Tentunya hal ini sangat tidak dianjurkan ya Volters, karena apabila rangkaian motor Volta ini basah, maka motor otomatis tidak bisa dinyalakan. Tapi, jika motor kamu ternyata terlanjur kena air, maka salah satu hal yang perlu kamu lakukan adalah dengan mengeringkan rangkaian motor listrik Volta 401 hingga benar-benar kering. Sekarang saya akan memberikan tips-tips ketika kamu akan mencuci motor Volta. Motor Volta ini adalah motor listrik. Kami tidak menyarankan untuk mencuci steam karena cuci steam itu tenaga airnya akan kencang dan akan memasuki celah-celah yang ada di dalam jok ini. Karena di dalam jok ini ada controller dan voltage change. Jadi kami tidak menyarankan motor ini dicuci dengan steam. Dan tipsnya ini untuk mencuci motor ini menggunakan air dengan tekanan rendah, tinggal dilap dan boleh disabunkan. Tapi untuk di bagian jok ini disarankan untuk tidak terlalu banyak air yang disiramkan, lebih baik dilap aja. Dan untuk penyabunan boleh disabunkan, tapi untuk air jangan terlalu banyak-banyak karena akan menyerap di bagian baterai atau di controllernya. Takutnya kena air, akan menyebabkan kerusakan di dalam motor tersebut. Nah, itu tadi adalah penjelasan mengenai tips-tips cuci motor listrik Volta. Seperti yang sudah kamu ketahui pada bahasan sebelumnya, motor listrik Volta ini sangat rentan jika terkena air, khususnya pada bagian-bagian penting seperti baterai, controller, dan dinamo. Lalu, bagaimana jika kamu sedang berada di kondisi hujan atau perjalanan yang banjir? Pastinya, motor listrik kamu ini akan terkena air kan? Tapi, kamu tidak perlu khawatir Volters. Berkendara dengan motor listrik Volta saat hujan itu tidak akan membuat motor listrik ini menjadi bermasalah ataupun rusak. Karena air hujan yang jatuh tidak akan menembus rangkaian motor listrik Volta. Kamu juga tidak usah khawatir jika kamu akan melewati jalanan banjir. Motor listrik Volta ini bisa kok untuk melewati banjir, namun dengan batas ketinggian setinggi 40-45 cm atau kurang lebih setinggi pijakan kaki motor untuk penumpang. Hal ini merupakan batas normal setiap motor dalam melewati banjir. Jika terendam, mesin dan rangkaian akan berkarat. Jika seperti itu, otomatis motor pun akan lebih cepat rusak. Setelah itu saya akan menjelaskan mengenai permasalahan pada motor rusak akibat banjir. Pertama itu kita harus memastikan posisi air banjir ini tidak lebih dari 30-40 cm sampai setengah ban ini. Pastikan posisi banjir itu tidak boleh atau air itu tidak boleh mengenai bawah jok. Karena di bawah ini ada controller dan voltage change. Ketika akibat kena banjir yang terlalu naik dan kena air, pastikan controller dan voltage change yang aman. Ketika semuanya motor trouble akibat banjir,
kemungkinan bisa dari controller dan voltase change-nya. Pasti kamu bertanya-tanya, motor listrik Volta ini bisa tidak ya untuk melewati tanjakan? Apakah kuat atau tidak ya? Seperti yang sudah diketahui, motor Volta ini hanya bisa sampai kecepatan maksimal 60 km saja. Lalu, bagaimana jika tanjakan atau medan yang dilalui itu sangat berat? Tentunya, motor kamu butuh tenaga ekstra untuk menggerakkan dinamo, dan ini akan mempengaruhi indikator kapasitas baterai yang ada di speedometer. Baterai akan lebih cepat terkuras, namun kamu jangan khawatir ya Volters. Motor Volta ini bisa kok, karena jika medan yang ditempuh kembali normal, maka baterai pun akan kembali normal seperti sebelumnya, dan hanya akan mengurangi daya baterai beberapa persen saja. Apakah ada dari kamu yang pernah mengalami motor listrik Volta ini tidak dapat menyala? Atau jika nantinya kamu mengalami hal seperti ini, kamu tidak perlu khawatir ya Volters. Jika motor tersebut tidak bisa menyala, biasanya hal ini dikarenakan baterai yang sudah tersimpan lama atau jarang digunakan. Solusinya, kamu hanya perlu melakukan pengisian kembali atau melakukan sistem ganti baterai. Mudah bukan? Saat pemakaian motor sudah kembali rutin, jangan lupa untuk memperhatikan pelepasan konektor pada baterai dan mematikan MCB setelah habis pakai untuk menjaga kesehatan baterai. Jika kamu masih bingung, jangan ragu untuk menghubungi customer service yang ada di aplikasi Volta ya. Selain itu, kamu juga bisa menghubungi melalui Instagram, WhatsApp, dan kamu bisa melaporkan keluhanmu pada email kami juga ya. Jadi, sekali lagi, kamu jangan khawatir. Kami siap membantu kamu dalam setiap situasi dan kondisi.